buat kita pada saat pagi hari ini yang terambil dari kitab Efesus pasal 5 dari ayatnya ke-8 sampai dengan ayatnya ke-14. Efesus pasal 5 ayat ke-8 sampai dengan ayatnya ke-14. Demikianlah firman Tuhan akan saya bacakan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah dulu mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja apa yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai engkau yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas engkau. Sedemikian jawab firman Tuhan. Saya sapa Bapak Ibu, Salam. Salam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, satu kebahagiaan buat kita pada saat pagi hari ini. Kita boleh dipertemukan kembali dalam satu tema, yaitu hidup sebagai anak terang. Dalam bahasa daerah Nias, ya auri ani simane onohaga. Hidup sebagai anak terang, itulah satu tema yang akan kita dekatkan untuk bagaimana cara kita untuk selalu dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hidup sebagai anak terang. Bapak Ibu yang terkasih, di ayat yang pertama ini dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita boleh merilis ulang kebenaran firman Tuhan ini, dikatakan di sini, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Berbicara tentang kegelapan, Bapak Ibu, seringkali kita tidak menyadari bahwa kegelapan itu sering menyelimuti hati dan pikiran kita. Kenapa dikatakan dahulu kamu terang? Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang. Kenapa dikatakan dahulu kamu adalah terang? Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya dan memisahkan siang dari malam, supaya tampaklah siang itu dan tampaklah terang itu. Terang itu dinamakannya siang. Kenapa siang itu ada? Supaya kelihatanlah apa yang tersembunyi. Dan kenapa ada malam itu? Karena untuk Roma hadiahnya setubini. Terkadang Bapak Ibu, kita manusia di zaman sekarang ini sering memanfaatkan situasi malam, sering memanfaatkan situasi kegelapan, walaupun itu tidak datang dari nalar pikiran kita sendiri. Boleh saja dia datang dari pergaulan keseharian, kehidupan kita sehari-hari, antara komunikasi kita dengan yang lain. Boleh saja timbul dengan tidak kita duga-duga, datang saja pikiran-pikiran yang menyangkut kegelapan. Itu makanya dikatakan memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kadang kita menjadikan malam itu, sering kita menjadikan malam itu Bapak Ibu untuk menjadi satu kegiatan, untuk menjadi satu usaha, untuk menjadi satu prestasi, untuk dapat berbuat yang tidak kelihatan oleh Tuhan kita Yesus. Sekalipun kita harus menyadari bahwa suatu saatnya nanti akan kelihatan oleh Tuhan. Sering kita melakukan hal-hal yang seperti dan ufalu mana dua silu masuk lagi lesat ini dari lesat orang mabani satu hewa ayamu kepada dunia bagi dunia di saat suatu saat nanti kegelapan yang Anda lakukan, kegelapan yang kita perbuat itu akan dinampakkan jalan terang. Ini yang sering terjadi Bapak Ibu terkasih dalam Yesus. Sekalipun kita menyadari bahwa terang itu akan bersinar nantinya, akan bercahaya, akan menyinari kegelapan itu, tapi maklum sajalah karena kita hidup di dalam kita ini. Jadi itu tidak boleh terlepas. Itu adalah satu beban pikiran dan satu beban tanggung jawab yang harus kita pisahkan dari malam, dari gelap. Bagaimana cara kita untuk berusaha memisahkan itu Bapak Ibu? Tentunya kita harus berbuat sesuai dengan tema yang diberikan kepada kita. Hiduplah sebagai anak. Perlu kita menyadari Bapak Ibu bahwa suatu saat perbuatan-perbuatan yang kita lalui, yang kita perbuat, yang orang tidak ketahui, pasti akan terungkap. Karena terang Tuhan kita Yesus itu tidak ada yang bisa, tidak ada yang bisa. Walaupun kita sudah sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, walaupun kita sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, semuanya waktu bagaimana terkadang kegelapan itu datang sendiri. Sewaktu kita berkomunikasi dengan orang, sewaktu kita beradaptasi dengan orang sebelum, datang aja pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi kita. Adanya ada peribahasa mengatakan Bapak Ibu, kalau satu dua orang berkumpul yang dibicarakan mereka, bagaimana cara kita untuk mendapatkan kehidupan di kemudian. Kalau satu dua orang yang dibahas adalah dapur mereka, yang dibahas adalah bagaimana pertumbuhan iman mereka, bagaimana sikap dan tingkah laku mereka. Tetapi kalau sudah lebih daripada dua tiga orang, yang dibahas adalah mungkin isi daripada dunia ini. Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu jangan kita katakan tidak. Saya juga sudah berdoa dalam bulan kenapa seperti ini. Bui ya. Terkadang orang yang datang aja dengan tiba-tiba dari atas. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita Bapak Ibu, satu dua orang apabila engkau berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar. Tetapi terkadang kala kalau memperbarui yang kita bahas bukannya firman Tuhan. Yang kita bahas bukannya keinginan Tuhan. Yang kita bahas bukannya bagaimana kita hidup ke depan. Yang kita bahas adalah isi daripada dunia ini, bagaimana cara kita untuk saling mendapatkan yang memang itu bersifat tinggal. Makanya Tuhan mengatakan pada saat ini kepada kita, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu hiduplah sebagai anak. Yang artinya Bapak Ibu, kehidupan kita yang sudah kita lewati, kehidupan kita yang memang pernah kita merasakan itu dosa, marilah kita nampakkan kehidupan kita bahwa kita sudah dipilih menjadi anak terang. Dalam Bapak Ibu berbicara adalah satu kekuatan, satu pengharapan buat orang-orang Kristen. Bapak Ibu nahan tangan luar gereja, tidak ada satu pemimpin, tidak ada satu pergumulan para Tuhan. Ya, mungkin hanya sebatas. Tetapi kalau kita mempunyai satu komitmen kedua, satu pergumulan yang begitu besar, bahwa kita ingin diterangi dan terang itu akan tampak dari perbuatan kehidupan kita sendiri. Itu dia.
Makanya firman Tuhan sangat menegaskan kepada kita, dahulu kamu adalah kegelapan. Dahulu saya ini adalah orang yang bergelap. Dahulu saya ini adalah orang yang bergumul dengan dosa. Saya mengaku itu adalah Tuhan. Tetapi saya menyadari Bapak Ibu bahwa tak selamanya gelap itu akan menyinari kehidupan. Contoh Bapak Ibu, saya berikan satu ilustrasi kepada kita bagaimana terang itu begitu kuat untuk memberikan satu kekuatan kepada kita. Di dalam satu ruangan kita coba matikan lampu semua, mungkin suasana tutup semuanya, pasti yang terasanya adalah gelap gulita. Jangankan cahaya lampu Bapak Ibu, lilin aja kita hidup di tengah-tengah gelap itu, maka terang itu dapat menyinari semua kegelapan. Tetapi kalau gelap itu tidak akan mampu, tidak akan bisa dia menyelimuti. Tidak bisa tidak akan bisa dia menutupi yang dinamakan terang. Tidak akan pernah bisa. Karena terang itu sudah bagian daripada tubuh kita Yesus. Ada dari iman yang terlalu lagi, akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Itu dia Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu di bagian kedua dari ayat 10. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya jauhilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja apa yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi sudah melakukan, apalagi tidak memperbuat. Hanya menyebutkan saja, katanya menyebutkan saja apa yang diperbuat itu sudah memalukan, apalagi nak halus. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Yesus ayat 10 sampai 12 ini berbicara tentang bagaimana ya ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa. Menggunakan ramai-ramai nama Bapak Ibu, menggunakan kita bertanya kepada diri kita sendiri sebelum kita berbicara, sebelum kita mengatakan, sebelum kita berbuat sesuatu. Makanya dikatakan di ayatnya ke-10 ini, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Sekarang kita hanya bisa melihat kelemahan orang lain. Terkadang kita hanya senang melihat orang lain apabila dia jatuh. Tetapi tidak menyadari Bapak Ibu bahwa firman Tuhan mengatakan, ujilah dahulu apa yang berkenan kepada Tuhan, baru engkau melakukan. Benarlah, bisanya, masuklah kalau aku berbuat seperti itu. Lafirman kemalu nak forlua semangat. Karena firman Tuhan ini Bapak Ibu yang dibuatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, sebagaimana Rasul Paulus dia masih ada di dalam rumah tahanan pada saat itu surat ini diterbitkan kepada Efesus. Kenapa? Karena Rasul Paulus tahu bahwa penderitaannya yang ada di dalam penjara itu untuk kebahagiaan saya, untuk kelanjutan hidup saya dan saudara. Makanya dikeluarkannya surat ini untuk memberikan satu nasihat, untuk memberikan satu masukan supaya kita tidak berbalik di ayat yang pertama tadi itu ke dalam kegelapan. Puji syukur Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, bahwa kita semua pada saat ini termasuk bagian daripada anak-anak terang
menghadapi itu. Makanya Rasul Paulus, makanya penderitaan Yesus itu penting sekali untuk kita ingat-ingat bahwa kematian itu adalah untuk kelanjutan kehidupan kita ke depan. Bukan sembarang mati aja, dia mati konyol jadi kayu salib. Tidak. Dia rela dicambuk, difitnah, dan dihujat. Tetapi kematian itu hanya untuk keberlanjutan masa depan kita di dunia dan terlebih-lebih di akhirat. Kita lanjutkan Bapak Ibu di bagian yang ketiga. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Sebagaimana kita mengetahui Bapak Ibu, yang bahwa perbuatan yang sudah kita perbuat di waktu gelap tadi, perbuatan yang sudah kita perbuat walaupun orang itu tidak ketahui, ketahuilah dikatakan di ayat 13 ini. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Ya ita manimal lagi ramai lain sinusu bahaka suai Yesus Kristus yang hidup di dalam terang. Marilah kita sungguh-sungguh untuk menelanjangi, menanggalkan apa yang memang itu kita tahu tidak berkenan. Datang kita mau riba sudah di karena itu adalah bagian daripada, boleh dikatakan kalau kita salah memanfaatkannya, bahwa terang itu, malam itu bagian daripada nasalah ika. Kenapa Bapak Ibu pada saat malam orang sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar? Kenapa Bapak Ibu pada saat malam kita ada kesempatan untuk memikirkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan? Karena memang di sana cepat. Coba Bapak Ibu, orang-orang begal sekarang jambret di mana-mana, mereka melakukan penyembahan. Lebaran bila baru baju baru. Kenapa? Karena mereka takut. Ada yang melihat, ada yang menampak. Nala Zibowi, tanya saja. Nala itu pasti mereka antara itu mati dan hidup. Makanya Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, janganlah kita mempergunakan kegelapan itu untuk mengambil satu kesempatan. Karena kegelapan itu kalau kita salah menjalankan, ujung-ujungnya adalah maut. Bagaimanapun kemampuan kita untuk dapat beraktivitas di malam hari, sebagaimanapun kehebatan kita untuk dapat hidup di malam hari, tapi ketahuilah firman Tuhan mengatakan akan tampak di waktu. Jadi kita tidak perlu menyalahkan satu dengan yang lain, satu dengan yang sama. Mari kita pertanyakan diri kita ini kepada Tuhan. Bagaimana hidup kita ini kepada Tuhan? Nafau mata bubur kekenapa baju bubur lalu sampai yang telah itu mau masalahnya tidak akan masalah selesai. Masalahnya akan berkepanjangan sampai kepada generasi. Tetapi kalau kita pertanyakan kepada Tuhan, pasti Tuhan memberikan jawaban. Itu jawaban. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai engkau yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-14 ini Tuhan memberikan satu pengharapan, Tuhan memberikan satu kekuatan buat kita untuk menjalani kehidupan kita. Sebagaimana dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai engkau yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati,
akan bercahaya atas. Tuhan itu menyuruh memberikan satu tindakan kepada seseorang itu, tidak hanya dibiarkan seperti itu. Ya. Tuhan memberikan sinar yang memang sinar itu adalah satu kekuatan buat kita. Sama halnya dengan kita, dengan sama anak kita. Kita suruh dia pergi ke sekolah, kita bakali. Kita berikan dia sarapan siang, kita berikan dia sarapan sorenya. Kenapa? Supaya dia kembali ke rumah dengan keadaan penuh sukacita. Sedemikian juga Tuhan kepada kita, Bapak. Bangkitlah hai engkau. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai engkau yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Kematian di sini Bapak Ibu berbicara tentang dosa yang sudah kita perbuat. Kalau kita itu menyadari, tetapi kalau kita tidak menyadari, maka kita juga tidak tahu dosa itu. Bangkitlah dari keterpurukan iman, bangkitlah dari keterpurukan engkau yang sudah selama ini jatuh ke dalam dosa. Maka Tuhan tidak akan membiarkan kita menjalani kehidupan ini. Tuhan sudah menjanjikan akan memberikan terang untuk menyeluruhi jalan hidup. Sudah cukuplah Tuhan itu mati dan menjadi penebus bagi kita, dikuburkan, walaupun dia bangkit nanti pada hari ketiga naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah. Sudah cukuplah itu menjadi satu contoh penderitaan yang Tuhan Yesus lakukan. Saya rasa tidak ada yang tidak mengerti. Jadi cukuplah kita mempertahankan iman kita yang sudah ada sampai saat ini. Karena kenapa? Karena mengejar itu sangatlah susah. Untuk mengejar lebih jauh lagi, saya rasa susah. Tetapi kalau boleh kita mengejar, alangkah baiknya jalan. Tetapi yang sekarang ini, mari kita pertahankan iman yang sudah kita bangun bersama-sama Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu aku witness. Lihat bagi dan asal lebih tahu. Tapi apa nanti gunanya Bapak Ibu? Kita sudah habis-habisan, sudah berbuat jerih payah, sudah melakukan hal ini hal itu, tetapi ujung-ujungnya adalah menjadi bermasalah. Jadi firman Tuhan mengatakan kepada kita, mari kita pertahankan iman yang sudah kita bangun di atas dasar boleh kita tunggu, tapi kalau boleh kita tambahkan untuk menambah seperti firman Tuhan semalam di Komisi 7 sangat menarik sekali ya. Marilah kita mencari harta surgawi. Marilah kita mengumpulkan harta surgawi, karena harta yang di dunia ini akan datang pencuri dan dimakan ngenat, dan termasuk Rohus akan menggigis. Tetapi firman Tuhan kemarin sama dengan hanya kita menabung di dalam bank. Sangat menarik sekali. Jika kita menabung di dalam bank dan apabila tabungan kita itu kita tidak tambah, maka tabungan kita itu hanyalah sedikit begitu. Apabila kita menambah, maka tabungan kita itu mungkin boleh membawa kehidupan masa depan bertahan. Sedemikian pula Tuhan Tuhan juga mengajarkan kita apabila kita mampu bisa berusaha berbuat dengan ikhlas untuk menampakkan iman kita bertumbuh dengan sungguh-sungguh, alangkah baiknya kita menambahkannya lagi. Tapi kalau tidak, kalau memang tidak mampu, lebih baik mempertahankan. Karena mempertahankan lebih baik daripada mencari. Sama yang sudah berbuat baik juga sudah menabung kerajaan surga. Menolong sesama, memberikan pencerahan kepada sesama, sudah termasuk menabung di dalam kerajaan surga. Sudah termasuk menambah saldo rekening saya dan saudara di dalam kerajaan surga. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu bahwa firman Tuhan ini yang mengatakan bahwa
bahwa sekarang hiduplah menjadi anak-anak terang. Marilah kita berbuat menampakkan jati diri kita sebagaimana kita menjadi anak-anak terang, sebagaimana kita ketahui bahwa terang itu adalah membuahkan kebaikan dan keadilan. Kalau kita berumah menubi iman, menubi ulu halai, mari kita berbuat perang, mari kita menjadi berkat bagi sesama kita. Karena fungsi daripada terang itu untuk menyinari kawan-kawan, untuk menyinari sesama kita manusia. Jauh lebih lagi, bukan untuk milik pribadi. Namun mana kita milik pribadi terang itu artinya tidak berbuahkan seperti yang dikatakan tadi. Tetapi marilah terang yang ada bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita pergunakan untuk menyinari, menerangi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Oleh karena itu, maka Tuhan akan memberikan itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai engkau yang hidup dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas engkau. Di mana kita sudah melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan Tuhan, maka Tuhan pun tidak akan membiarkan kita menjalani hidup ini. Ibiki kita situ wali harga ya ia tadi lahemi wahyu. Jadi mohon maaf kalau firman Tuhan ini mengandung sebagai pahema, dulu ramai lainnya yang mengulangi saya lebih bagi Bapak Ibu. Jadi, boleh sebentar lagi mana kita coba di tanah pada dulu. Yang menjadi ayat hafalan yang terambil dari Efesus 5 ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran dalam bahasa daerahnya buah-buahan kasah bahaya ialah walau masuk itu doa kenapa aku batu itu aku batu dalam bahasa Indonesia karena terang adalah berbuahkan kebaikan dan keadilan. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Mari kita bersatu.